Pajak pertambahan nilai atau PPN membangun rumah sendiri atau tanpa kontraktor akan naik dari 2,2% dan menjadi 2,4% mulai tahun depan. Kita beli sesuatu ke mall kena pajak, lewat jalan kena pajak, isi bahan bakar kena pajak, gaji belum dinikmatin kena pajak. Kita, ini bayangin ini, semua dipajakin, bangun rumah kena pajak, perbaikan rumah kena pajak, semua dipajakin kita. Tapi timbal balik kita apa? Jalan raya kita pun dijadiin tol, harus bayar juga. Terus PPN semua kena pajak. Gak ada yang gak kena pajak. Makan juga kena pajak. Dagang semua kena pajak. Tinggal di rumah, warisan pun, balik nama pun kena pajak. Tinggal di rumah gede juga kena pajak. Padahal warisan orang tua. Jadi udah pensiun, udah kerja setengah mati, udah bayar pajak setengah mati, udah tua pensiun, pajaknya dinaikin semua. Bangun rumah sendiri, kena pajak 2,4%. Pak Jokowi, ada apa lagi sih ini? Halo Sobat RJ, kali ini kita akan bahas sesuatu yang mungkin bikin kalian semakin nyesek. Tapi saya ingin tanya dulu nih ke Sobat RJ sekalian. Siapa di sini ya yang punya impian buat bangun rumah sendiri? Siap-siap ya, karena tahun depan impian tersebut bisa jadi lebih berat untuk bisa diwujudkan. Kenapa? Karena pemerintah lewat aturan barunya bakal menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN untuk bangun rumah sendiri menjadi 2,4%. Serius nih, bukannya pemerintah itu harusnya bantu rakyat kecil ya, supaya bisa punya tempat tinggal dengan lebih mudah? Tunggu dulu sob. Ternyata mulai Januari 2025 ada tambahan beban buat kita semuanya yang mulai bangun rumah sendiri tanpa kontraktor. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP, PPN secara umum akan naik dari 11% menjadi 12%. Nah, kalau kalian bangun rumah sendiri, PPN yang harus dibayarkan akan menjadi 2,4%. Dulu sih masih 2,2%. Tapi ya gimana coba? Aturan barunya bilang gitu. Sobat RJ, mari kita bayangin, kita sudah susah-susah payah nabung bertahun-tahun buat bangun rumah impian. Tapi sekarang dengan aturan baru ini ada pajak ekstra yang siap menyedot tabungan kita. Dan yang lebih nyesek lagi, aturan ini nggak cuma berlaku buat bangun rumah baru, tapi juga buat renovasi atau perluasan bangunan lama. Jadi di sini, kalau kalian ada niat nambahin kamar biar makin nyaman di rumah, siap-siap saja akan merogoh kantong lebih dalam. Tapi tenang sob, aturan ini bisa diterapkan kalau rumahnya di atas 200 meter persegi, kalian masih aman. Tapi kalau lebih, siap-siaplah kompensasi pajaknya. Jadi yang punya rumah kecil atau bangun rumah mungil di bawah 200 meter persegi nggak perlu terlalu pusing sih. Tapi bila lebih dari itu, siap-siap deh buat terima kenyataan baru. Lucu ya sob, di tengah kesulitan hidup yang kita alami sekarang, rasanya kok pajak-pajak ini justru makin bikin susah hidup kita ya. Seharusnya kan pemerintah mempermudah rakyatnya buat punya rumah, tapi nyatanya setiap langkah yang kita ambil selalu ada tambahan beban yang harus kita pikul. Jadi gak heran kalau banyak orang yang bertanya dan ngerasa, lah ini negara buat siapa sih? Katanya sih pemerintah itu ngurusin rakyat, tapi kok justru rakyat yang terus-menerus kena beban pajak ya? Pajak inilah, pajak itulah. Jangan-jangan ke depan nih nafas kita juga bakal dipajakin. Hehe, bercanda ya. Tapi sedih juga kan? Konon katanya Indonesia ini kaya akan sumber daya alam. Tapi kenapa ya pemerintah kita seolah lebih suka nyari duitnya lewat pajak rakyat? Padahal kalau pemerintah mau bersungguh-sungguh mengelola sumber daya alam kita, masalah-masalah seperti ini pasti tidak akan terjadi. Tapi kenyataannya sumber daya alam kita banyak dikelola oleh asing, dan pemerintah kita seolah nggak mau mikir gimana caranya mengelola SDA agar mumpuni, yaitu sebagai pemasukan terbesar negara. Padahal warga 62 sendiri banyak yang pinter-pinter loh. Dan faktanya lebih dari 82% APBN negara diperoleh oleh pemerintah dari pajak. Jadi di sini pemerintah seolah lebih suka mendapatkan penghasilan dari pajak rakyat daripada mendapatkan duit dari mengelola sumber daya alamnya sendiri. Kita lihat saja ke depan, kebijakan ini yang bakal kena dampak siapa? Apakah memang ada alasan tersembunyi di balik kenaikan PPN ini? Coba deh kita perhatikan.
Setiap kali ada kebijakan kayak gini, yang rugi ya pasti rakyat. Padahal sebelumnya Jokowi sering banget bilang ingin sejahterakan rakyatnya. Tapi apa benar kebijakan seperti ini bisa membuat kita sejahtera? Atau justru semakin menekan rakyat yang penghasilannya pas-pasan? Mungkin Sobat RJ di sini bisa mikir, ini cuma pajak, ngapain sih dibesar-besarkan? Tapi ya, bayangkan ketika kebutuhan hidup semakin mahal, ditambah dengan beban pajak ini, pajak itu, apa kita masih bisa punya masa depan yang cerah? Atau malah kita cuma akan terjebak dalam pusaran kesulitan ekonomi yang terus berulang-ulang? Nah, buat yang masih santai, mungkin bisa lihat sisi humor dari situasi ini. Bayangkan, kita sedang bangun rumah impian, mengangkat bata satu persatu dengan penuh harapan. Tiba-tiba pemerintah datang dan bilang, maaf ya, ini ada tagihan PPN buat batu bata yang tadi. Waduh, lengkap sudah penderitaan. Mungkin lama-lama kita jadi berpikir, mau bangun rumah kok kayak main game ya? Ada level-levelnya. Setiap level pun ada rintangannya. Dan rintangannya berupa pajak, dan pajak lagi. Tapi balik lagi sob, kita juga harus tetap bijak dalam menilai situasi ini. Jangan cuma karena kebijakan ini bikin kita gemes, kita lupa kalau ada banyak hal yang harus kita perjuangkan. Kalau kita benar-benar pengen perubahan, ya harus ada suara dari rakyat. Jangan cuma diam dan terima nasib saja, tapi bersuaralah. Nah, buat pemerintah, kita cuma minta satu hal, tolong jangan tambah beban rakyat. Kami ini sudah susah payah mencari nafkah buat keluarga, bangun rumah buat masa depan. Jangan sampai kebijakan yang kalian buat justru makin menekan kehidupan kami yang sudah pas-pasan ini. Semoga dengan adanya aturan baru ini, pemerintah juga mempertimbangkan kesejahteraan rakyatnya. Ingat, kami yang di bawah ini juga punya hak untuk hidup sejahtera, bukan cuma menjadi objek yang terus bisa dipajakin. Jadi Sobat RJ, apa pendapat kalian tentang kebijakan ini? Apakah kalian setuju dengan kenaikan pajak ini? Atau malah pingin angkat tangan dan teriak? Yuk kita komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe, biar terus bisa update kabar-kabar terbaru yang pastinya lebih seru dan bikin kita gregetan. Jangan lupa like dan aktifkan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel kita. Kita bakal terus kupas tuntas kebijakan-kebijakan yang sering bikin rakyat kecil harus angkat tangan. Terima kasih ya sudah menonton, dan sampai jumpa pada video kami berikutnya. Salam dari rakyat jelata.